Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata sidqin, syahadatan tunajjina min khizyi yaumin azim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah bi ahsanil lughati wa afsahuha wa adharul ibarati wa awdahuha, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta yukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnih. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dewan guru yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudirul mahad yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus wisudawan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk hadir di acara wisuda santri Ma'had Al-Itqan Al-Islami yang ini adalah angkatan keempat periode 2019-2023. Kita hadir sama-sama untuk menyaksikan prosesi wisuda ini dengan harapan hari ini telah lahirlah baru pejuang-pejuang Islam yang insya Allah dengan Al-Quran yang akan dihafal akan dirubah menjadi medan magnet dan keberkahan, medan magnet keberkahan dan hidayah untuk umat Islam. Maka kita berharap wisuda ini akan semakin memberikan motivasi bukan hanya kepada wisudawan, tetapi seluruh guru dan hadirin semuanya untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga dengan ini semuanya kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat azakumullah jami'ah. Hari ini saya sangat berbahagia karena menyaksikan para wisudawan hufadzul Quran, ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah dan hamba pilihannya yang diwisuda, dan ini adalah baru langkah pertama. Maka pada pertemuan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan Al-Quran yang mudah-mudahan untuk bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan di padang batu zero potensi ekonomi, Mekah dan juga Madinah. Subhanallah,
Dulu orang-orang jahiliyah ketika ingin mengangkat strata kesejahteraannya harus berjuang, dagang ke Syam, ke Yaman, dan bahkan ke Romawi. Banyak sekali terjadi masalah di antara mereka. Bahkan di antaranya adalah wanita pada zaman itu nyaris tidak ada nilainya. Kemudian ketika di Madinah kita lihat yang namanya Yathrib. Dulu kebencian itu sangat luar biasa. Aus dan Khazraj berperang tidak kurang dari 120 tahun. Kemudian riba merajalela. Perhatikanlah ketika Al-Quran turun pertama kali dan bagaimana dahsyatnya perubahan bangsa Arab. Dalam waktu yang tidak lama Allah muliakan mereka. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara fungsinya adalah memuliakan orang-orang yang hina dan menambah kemuliaan orang-orang yang sudah mulia. Bahkan kemudian sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Siapa yang hina ketika Al-Quran diturunkan? Kita mengenal sosok namanya Bilal bin Rabah. Dia sebagai budak. Budak itu ibarat sampah, bisa diambil kapan saja, bisa dibuang kapan saja. Tapi perhatikanlah saat dia beriman kepada Allah, kemudian mengakui Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuhnya, sebagai kitab sucinya. Dalam waktu yang tidak lama, Bilal mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat itu orangnya masih di dunia, tapi terompahnya telah mendahului ke surga. Sampai Rasulullah SAW bertanya, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Subhanallah. Kemudian siapa yang sudah mulia di zaman jahiliyah? Umar bin Khattab. Bagaimana ketegasan Umar? Bagaimana heroiknya Umar di masa jahiliyah? Tapi perhatikanlah ketika dia masuk Islam, kemuliaannya bertambah sangat luar biasa. Bahkan satu-satunya sahabat yang ketika hijrah dan mengumumkan dirinya hanya Umar bin Khattab. Sampai dia mengatakan, "Man arada an tafqidahu ummuh aw auladu aw zawjatu falyuqabilni khalfa hadzal wadi." Siapa yang orang tua ingin kehilangan anaknya, suami, istri kehilangan suaminya, anak kehilangan orang tuanya, tunggu saya di belakang lembah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan dengan masuknya Umar ke dalam Islam, jumlah sahabat pada waktu menjadi lengkap 40 orang dan mereka siap untuk konfrontasi menghadapi seluruh kafir Quraisy di Jazirah Arab. Innahul izzah. Itulah kemuliaan. Subhanallah. Maka oleh karena itu ketika Al-Quran berada di dalam hati kita dan kemudian kita baca sepanjang waktu, maka mestinya kita menjadi orang-orang yang mulia. Menjadi orang-orang yang ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Al-Quran innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka oleh karena itu hadirin wal hadirat azakumullah jami'an, ayo luangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pernah menunggu waktu luang. Karena innahul izzah, Quran ini akan memberikan kemuliaan yang sangat dahsyat sekali yang tidak bisa diberikan apapun. Dengan Al-Quran ini Allah akan memuliakan hamba-hambanya dan bahkan kemudian memberikan surga yang paling istimewa. Di dunia dia berikan petunjuk, di alam kubur akan jadi teman, di akhirat jadi syafaat, di surga akan menuntun orang yang berinteraksi dengan Quran ke tangga-tangga surga yang tinggi. Subhanallah. Kemudian sebagai hudan wa syifa, al-huda wal hidayah. Di dalam surat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tidak kurang dari 17 kali dalam sehari. Pertanyaannya, kenapa sekian lama kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi orang setelah sholat nasibnya tidak lurus, perkataannya tidak lurus, prasangkanya tidak lurus, pikirannya tidak, bahkan apa sebagian akhlaknya tidak lurus. Kenapa? Padahal tidak kurang dari setiap hari 17 kali minta kepada Allah, dan itu sudah bertahun-tahun. Ihdinas siratal mustaqim. Ada beberapa sebab. Bisa jadi dia tidak paham dengan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian bisa jadi dia sudah minta tapi tidak mau berjuang untuk mewujudkannya. Dia tidak menghadirkan kurikulum ihdinas siratal mustaqim di dalam keluarganya, sehingga kemudian
ada orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, tapi masih bisa emosi, masih bisa sakit hati, masih bisa benci, masih bisa dendam, bahkan masih bisa memfitnah saudara sendiri. Ada tidak? Ada tidak? Ada atau banyak? Subhanallah. Sehingga oleh karena itu ayo hadirkan kurikulum. Siapa ihdinas siratal mustaqim itu? Mereka adalah para nabi, orang-orang yang jujur, orang yang mati di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh. Maka kemudian ayo hadirkan di setiap rumah kita kurikulum tentang bagaimana sosok para nabi yang kita baca bersama keluarga, terutama para wisudawan. Ini pesan khusus saya kepada para wisudawan. Subhanallah, antum semuanya adalah tanaman yang ditanam orang tua sekian lama dan sekarang saatnya panen. Maka jangan sampai kemudian ada orang tua yang punya anak di wisuda Al-Quran, orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran, dan anak-anaknya tidak pernah mengajak anak orang tua untuk membaca Al-Quran. Maka kemudian tugas pertama para wisudawan adalah mendekatkan keluarganya kepada Al-Quran. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jangan sampai nanti para wisudawan melejit kemana-mana, bisa mengajarkan anak orang, bisa mengajarkan di mana-mana, tapi minus keluarganya tidak diajarin Quran. Dari mulai melafatkan, menghafal, memahami, mentadaburi, mengamalkan, dan juga mengajarkan. Maka berkumpul bersama keluarga, buat program secara terstruktur, terukur, dan teratur bersama keluarga, sehingga kemudian orang tua yang tidak paham kemudian menjadi paham, saudara yang tidak paham menjadi paham, adik-adik yang tidak paham menjadi paham. Bahkan kumpulkan keluarga besar, ajak mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kemudian sebelum orang lain mendapatkan kenikmatan Al-Quran bersama antum semuanya, keluarga sudah mendapatkan porsi istimewa, bukan sisa. Karena banyak sekali orang yang sudah begitu mendapatkan Al-Quran, ya terjun kemana-mana, bergerak kemana-mana, tetapi keluarganya tidak tersentuh Al-Quran. Subhanallah. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Problematika di bangsa Arab jahiliyah dituntaskan dengan Al-Quran dalam waktu yang tidak lama. Sebagaimana di Madinah, bagaimana Aus dan Khazraj yang sudah berperang selama 120 tahun, bagaimana kebenciannya, bagaimana kedengkiannya, bagaimana dendamnya. Tapi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Mus'ab bin Umair, dalam waktu yang tidak lama Aus dan Khazraj menjadi manusia bersaudara dan menghamparkan karpet merah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian adik-adik sekalian, nanti akan melihat di masyarakat problem yang sangat dahsyat, permasalahan yang sangat dahsyat, terutama masalah rumah tangga hari ini. Maka kemudian fokus kita adalah bagaimana membentuk pribadi yang bertakwa, memilih pasangan yang bertakwa, melahirkan generasi bertakwa, kemudian membuat komunitas orang bertakwa, silaturahim antar orang bertakwa. Karena inilah Al-Quran diturunkan, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka kemudian siapkan diri Anda. Tadi di janji atau ikrar santrinya ada upaya membangun silaturahim dengan lembaga. Koneksikan terus. Karena banyak sekali kemudian ketika orang lepas dari lembaga tidak mau terkoneksi dengan sumber ilmunya. Ini problem. Dan kemudian sekaligus sebagai usulan untuk lembaga, kalau bisa karena ada ikrar untuk silaturahim, maka pastikan di lembaga ini ada rumah yang bisa didatangi alumni, namanya rumah alumni. Karena banyak sekali alumni yang keluar dari lembaga mau balik itu bingung ke siapa, betul nggak? Ustaz Anik, betul nggak? Bingung dia mau kemana? Karena kalau dia datang dia bingung harus ke siapa. Kalau kemudian di lembaga ini punya rumah alumni, yang alumni bisa mengakses kapan saja, kemudian ditempatkan di situ biro alumni yang tugasnya ngurusin alumni, membesarkan alumni, insya Allah alumni yang punya visi besar di luar, dia akan selalu berkonsultasi, yang punya masalah besar, dia akan kembali. Tapi ketika tidak, dia bingung harus ke siapa. Subhanallah. Saya dengan izin Allah banyak diberikan kesempatan untuk melalui upgrading,
membuat upgrading sistem lembaga pendidikan di banyak lembaga, dari mulai NTB sampai Aceh. Iskarima pertemuannya sering. Saya di pembinaan keluarga yayasannya, kemudian juga asatidnya, kemudian asatid yang baru nikah, kemudian asatid yang belum nikah, ada daurah, kemudian alumni yang menjadi mudir ma'had full. Bahkan kemudian ketika pembukaan cabangnya di Bengkulu seluas 40 hektar, Ane diajak untuk ke sana untuk pembinaan keluarga di sana. Sehingga kemudian apa? Menyiapkan setiap alumninya itu bisa kembali ke lembaga. Bahkan kalau kemudian repot-repot udah di lembaga saja. Kalau memang di luar potensinya tidak termanfaatkan dengan maksimal. Supaya tadi menyambungkan antara upaya silaturahim ya dengan kesiapan lembaga untuk menyambut silaturahim alumninya. Bahkan di satu lembaga saya usulkan ada biro alumni khusus yang kerjanya ngurusin alumni, deteksi alumni dan kemudian memetakan potensi alumni. Karena kalau tidak, ya alumni akan jadi informasi. Di Husnul Khotimah kemarin saya usulkan itu juga untuk khusus biro alumninya adalah yang beliau digaji untuk ngurusin alumni. Subhanallah. Nah, oleh karena itu ayo mulai kita tata koneksi kita dengan lembaga, sehingga kemudian apa, kalau kita ibarat selang kemudian disebar di masyarakat dalam bentuk keran-keran itu tidak terputus dari mata airnya. Ada masalah datang bertanya, ada masalah datang bertanya, yang kemudian dia punya potensi untuk visi besar di masyarakat dapat suplai energi. Nah, ini dampaknya akan sangat dahsyat sekali. Karena problem di masyarakatnya sangat dahsyat. Terutama ketika problem itu datang dari alumni. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali alumni dari Mahat dan penghafal Quran di luar bermasalah. Mulai dari mana? Dari transaksinya. Banyak penghafal Quran, hafal Quran itu transaksi riba. Dan banyak rusak keluarganya sampai cerai. Saya tangani sering sekali saya tangani. Bahkan bisa jadi mudir ma'had, pimpinan ma'hadnya. Sehingga kemudian setiap ketemu saya tanya, antum kenapa bisa sebagai pelaku apa yang antum hafal? Antum kenapa? Sehingga kemudian apa? Bagaimana pembinaan, bagaimana jadi islah, bagaimana jadi kedua? Maka inilah pentingnya bimbingan, karena antum baru diajari ilmunya dalam tempat yang sangat ideal yang namanya lembaga. Begitu keluar antum akan berinteraksi dengan sosial kemasyarakatan yang ini adalah bukan lagi idealisme, tetapi apa? Ini adalah realitas yang sangat berbeda. Maka antum perlu penguat pula, punya energi. Kalau bahasa Jawa perlu digerojok ya. Dengan apa? Dengan energi Al-Quran. Sehingga antum kuat menghadapi perubahan yang terjadi di luar. Dan antum tidak apa? Antum tidak terbawa. Mungkin bahasa kerennya kita lah ya apa? Yahtalitun walakin yatamayyazun. Kira-kira bahasanya begitu. Bisa berkumpul tapi dia istimewa, beda. Dia jadi energi untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Subhanallah. Kemudian sebagai syifa. Syifa ini dahsyat sekali. Penyakit apa saja yang bisa diterapi dengan Al-Quran. Kalau di syifa itu saya katakan bukan obat tapi penyembuh. Karena obat tidak semua obat mengobati. Tapi kalau syifa, dia akan memberikan kesembuhan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ketika sembuh dengan Al-Quran, yang pertama sembuh secara total penyakitnya, atau kemudian diridho dengan penyakitnya dan tidak merasa sakit. Penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Pertama, penyakit hati. Bagaimana kedengkian Umar yang begitu dahsyat kepada Islam, bagaimana Aus dan Khazraj yang sekian lama mereka dendam kepada lawan perangnya, dalam waktu yang tidak lama dibacakan Al-Quran, mereka menjadi bersaudara. Maka aneh dan unik kalau hari ini kita baca kok tapi bisa membenci orang, itu aneh sekali. Subhanallah. Maka ketika akan mengajak orang untuk bersatu, awali dari mengaji. Karena ini akan menyatukan hati kita. Tilawah. Tilawah itu bukan qiraah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tilawah adalah bacaan yang dipahami makna dan tujuannya, bukan sekedar baca. Kalau sekedar baca qiraah, read, ya. Tapi kalau disebut dengan tilawah, diterjemahkan dengan reciting. Dia adalah bacaan yang difahami makna dan tujuannya. Maka ketika mau baca Quran atau setelah baca Al-Quran, minta kepada Allah petunjuk dan penyembuh.
Aus dan Khosraj sebagai bukti, 120 tahun mereka berperang bisa jadi saudara. Bahkan bangsa Arab sebagai kabilah nomaden, hobinya berperang juga bisa jadi saudara. Berarti masalah-masalah yang kecil di bawah itu lebih mudah diselesaikan. Penyakit hati, penyakit fisik. Hampir tiap hari saya menangani kasus keluarga, dan hampir saya sering dipanggil ke rumah sakit untuk menangani penyakit yang sulit untuk disembuhkan secara medis. Di Medistra Tebet ada orang mengalir darahnya tidak berhenti. Kemudian tiba-tiba ada yang kontak, Ustadz, ini gimana cara menyembuhkannya? Medis give up, angkat tangan. Mungkin nggak disembuhkan? Saya bilang dengan izin Allah mungkin. Bahkan saya punya dokter ahli, alumni dari Jerman, spesialis ya, klinik ya di tempat saya. Itu saya tanya, dokter, tahu nggak Anda antara hubungan Al-Fatihah dengan racun ular? Secara medis tidak ada, tapi secara mukjizat ada, secara syariat. Sahabat membacakan ketua kabilah yang terkena racun ular dengan Al-Fatihah, sembuh. Dan Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai penyembuh. Dan itu tidak disebut ayat secara khusus atau surat secara khusus, walaupun Al-Fatihah di antara namanya adalah syifa. Kami berangkat ke Medistra, kami bukan dokter, tapi kata Allah Quran itu menyembuhkan. Kami bacakan Quran, selesai Al-Baqarah, di akhir Al-Baqarah darahnya berhenti. Padahal sebelumnya kalau disuplai 1 liter, ngalir 1 liter. Disuplai 1 liter, ngalir 1 liter. Sama kemarin di rumah sakit Mitra Keluarga sini, Cibubur ya. Di sebelum lampu merah itu sama. Ada orang yang masuk rumah sakit itu, dia koma, tapi nafasnya seperti orang teriak, sehingga hampir keluarganya jaga seminggu tidak tidur. Tiba-tiba ngasih info, kita bacain Quran aja, karena Quran itu ka Allah hudan wa syifa. Ternyata tidak lama teriakan, nafasnya berhenti dan bisa tidur. Ini sering sekali. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu ke rumah sakit Harapan Kita, itu adalah ahli jantung Indonesia dan pendiri Jantung Sehat Indonesia, Profesor Dr. Dede Kusmana, usianya 80 tahun. Dalam riset terakhirnya, obat atau penyembuh jantung itu Quran. Sehingga kemudian beliau apa? Beliau tulis buku, beliau dokter ahli jantung, Al-Qalbu fit Tib wal Qalbu fil Quran. Jantung di medis dan jantung di Quran. Begitu ketemu saya, karena saya praktisi lapangan dan saya punya dokter ahli, kaget. Subhanallah. Beliau minta untuk pengalaman-pengalaman di lapangan, sampai minta kemudian muridnya di S3 jantung untuk dibimbing di aplikasi lapangan. Subhanallah. Dan beliau akhirnya membuat pesantren Quran di Ciamis. Karena ujung dari seluruh pengobatan itu adalah Al-Quran. Maka jangan sampai ada santri ngapal Quran pusing minum bodrek. Ya, kenapa pusing? Aduh, ini nggak apal-apal, akhirnya minum bodrek. Qurannya penyembuh tapi minumnya problem. Subhanallah. Syifa, ya. Apalagi Ustadz? Saya ke Jawa Timur, ketemu anak kena penyakit autis. Penyakit autis itu sampai kalau anak ini ngeliat orang dilempari batu berdarah-darah, dilempari batu mobil orang, dicekik, ya ini teriak-teriak, usia 11 tahun, diterapi bapaknya sekitar 6 tahun. Ketika ketemu saya, tiba-tiba jenggot saya dipegang, dibilang kambing, kambing. Bapaknya marah, nak jangan begitu nak. Saya bilang nggak apa-apa, itu namanya juga anak-anak, yang penting jangan bapaknya. Bapaknya berantem sama saya kan. Kemudian saya tanya, ini anak diterapi dari berapa lama? Dari usia 5 sampai 11, 6 tahun. Bapaknya alumni dari pesantren, ibunya dari pesantren. Saya tanya, pernah nggak diterapi dengan Al-Quran? Bingung dia, bagaimana caranya? Ya bacain aja, minta sama Allah. Kan Allah tidak menjelaskan secara khusus bagaimana terapinya. Mulai aja dari mendengarkannya. Akhirnya waktu itu saya kasih treatment untuk diperdengarkan surat Al-Quran, 1 surat aja Al-Burud, 24 jam dia dengar. Ternyata sebulan hafal. Tadinya susah bicara. Ya, susah bicara. Kemudian orang tuanya datang ke tempat saya. Saya tinggal di Limus Pratama Regensi. Kemudian dibawa, dititipin anaknya. Boleh nggak kami titipkan? Boleh, nggak ada masalah. Nah, anak itu kami siapkan 7 pembimbing. Ganti per 3 jam.
Ya, karena anak autis itu cepat boring. Jadi harus ketemu muka yang fresh terus. Nggak boleh muka manyun tuh, nggak boleh ketemu dia. Karena itu dia akan merekam kuat dan ialah a new partition, di partisi baru secara pemikiran. Subhanallah, tiap 3 jam ganti pembimbing, dibacain Quran dari mulai bangun jam 3 sampai jam 10 malam. Dalam waktu 2 pekan, anak itu ya subhanallah dengan izin Allah sudah tidak yelling, hafal An-Naba 40 ayat. Ya kemudian apa? Tidak teriak-teriak, tidak ngelemparin batu, dia nyekik orang. Kemudian dia telepon bapak ibunya, om, tante, mbak, kak, sehebat apapun kalian kuliah, kalau tidak hafal Quran tidak bisa memberi mahkota di kepala orang tua pada hari kiamat. Itu anak 2 pekan yang lalu ngomong aja nggak bisa. 3 bulan kemudian anak itu hafal 1 juz. Dan setelah hafal 1 juz setiap malam dia tahajud per 2 rakaatnya setengah juz. Dan gara-gara anak itu kakak-kakaknya hafal Quran. Setelah itu saya diundang Kementerian Agama untuk pembinaan agama, guru agama Jawa Timur di Surabaya dari 2014. Dan setelah itu kakaknya kuliah di luar negeri, tinggal di luar negeri. Kemudian banyak yang konsultasi di staf Perdana Menteri di luar negeri tentang anak-anak terkait dengan Al-Quran. Jadi begitu dahsyatnya Al-Quran. Subhanallah. Dan anak itu sempat diwawancari oleh Wisau TV dan setiap habis duhur ada. Waktu itu yang mewawancari saya Ustaz Fairuz, kalau ada yang kenal ya, dari Wisau TV, dan tampil terus bagaimana mengajari anak-anak dengan kebutuhan khusus. Begitu mudahnya, begitu murahnya. Sekarang anak itu sudah menjadi pembimbing pesantren di Kediri, Jawa Timur. Jadi kalau Anda ketemu mungkin tidak percaya kalau anak itu pernah autis. Subhanallah. Itu banyak sekali kasus seperti itu yang saya tangani. Di Depok sini ada anak yang dia hiperaktif, epilepsi, tidak bisa bicara, usia 7 tahun, diterapi 5 tahun, belum ada hasilnya. Waktu itu saya tangani lewat WA karena saya nggak pernah ketemu. Coba bacain Quran, dipegang badannya, bacain, minta sama Allah, mengumpulkan mukjizat Quran dan doa orang tua yang bacain orang tuanya. Ternyata dalam waktu 2 pekan epilepsinya sembuh, hiperaktifnya sembuh. Kemudian bagaimana untuk menyembuhkan? Dia tidak bisa ngomong, talqin setiap hari, An-Naba saja, tiap hari, pagi, siang, sore, menjelang tidur, karena itu akan masuk alam bawah sadarnya, rekaman alam bawah sadar, nanti dia akan spontan, insya Allah bisa tiba-tiba bisa bicara. Ternyata tepat 9 bulan saya lagi di Mekah, ibunya WA, anak saya sudah hafal 9 ayat surat An-Naba. Al-Quran sebagai syifa. Subhanallah, dahsyat sekali. Ya, maka oleh karena itu, ketika kita berada di masyarakat merah perlu pertolongan. Ya, perlu pertolongan di masalah-masalah yang bisa jadi secara medis sudah give up. Tapi Quran tetap jadi solusi. Apalagi kasus keluarga. Subhanallah, kasus keluarga hampir tiap hari saya tangani kasus keluarga. Ya, yang mau cerai, orang tua dengan anak, gara-gara masalah warisan dan seterusnya. Ada waktu itu orang mau cerai, saya bilang, Anda mau cerai? Tunda dulu. Baca Quran tiap hari 1 juz, minta sama Allah kedekatan hati, kebaikan hati. Ternyata setelah 1 bulan baca Al-Quran, kemudian minta petunjuk kepada Allah, syifa, sekarang seperti seperti ratu dan raja. Begitu mudahnya menanamkan keharmonian dengan Al-Quran. Hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh penyakit hati, penyakit fisik, penyakit sosial, semuanya akan di-cover oleh Al-Quran. Syaratnya hanya 1, beriman dan yakin. Beriman dan yakin. Maka adik-adik sekalian yang di wisuda ini, berbahagialah, sempurnakanlah hafalannya dengan apa? Mempelajari aplikasi sosial kemasyarakatan dari Al-Quran. Saya konsultan di banyak perusahaan, saya punya lembaga resmi sebagai Family Business Consulting. Ini utang bisa ratusan miliar, logika bisnis gak mungkin dibayar, termasuk di Jawa Timur 300 miliar. Waktu itu saya diundang sebagai konsultan terakhirnya untuk sebelum dipilotkan. Saya bilang, masa iya sih ribuan karyawan berdoa tidak satu pun diijabah? Yuk kumpul semuanya, kita ngaji, kita sholat, kita minta sama Allah. Kemudian terapkan itu di perusahaan. Jadi perusahaan dia kayak pesantren saja, karena semua karyawannya pas masuk baca Quran semua. Setahun persis 300 miliar lunas semua. Itu terlalu lama, 2013. Perusahaan terbaru yang sekarang sudah masuk IPO dengan izin Allah 280 miliar, 3 bulan selesai. Padahal ownernya adalah orang hebat, masuk di Guinness Book.
Begitu datang, loh, Anda orang hebat, kenapa tidak menyelesaikan utang Anda? Mestinya Anda selesaikan. Di luar dia dibanggakan, di dalam dia hancur-hancuran. Begitu minta ke saya bilang saya tidak bisa memberikan solusi kepada Anda kecuali Anda mendekat kepada kitab Al-Quran sebagai sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mulai dari owner, dari keluarga owner, jangan nyuruh. Mulai dari diri sendiri. Keluarganya tiap hari ngaji, sholat malam, minta sama Allah. Setelah keluarganya semua para owner, dimulai dengan karyawannya, semua laporan ke tim saya, minta sama Allah 3 bulan persis seluruh hutangnya lunas. Kalau pakai logika nggak bisa, nggak usah banyak mikir. Quran itu mukjizat, hanya perlu diyakini. Dan dia akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, manfaatnya tipis. Makanya dalam definisi keimanan, kita ini nggak perlu diajak mikir. Mikirnya nggak usah banyak-banyak, disuruh banyak zikir. Coba definisi iman. Keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Ada nggak kita disuruh mikir? Enggak. Di Quran ada nggak perintah untuk banyak mikir? Ada nggak? Redaksi banyak mikir, ada nggak? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau mau mikir silakan, tapi pastikan pikiran Anda membuat Anda dekat dengan Allah. Kalau tidak, jangan. Jangan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza subhanak faqina. Tafakur alam Anda ketika membuat Anda dekat dengan Allah dan mengakui kebesaran Allah dan Anda percaya surga, silahkan. Kalau enggak, jangan, enggak usah mikir. Mohon maaf ibu-ibu, kalau ada masalah yang pertama kali dilakukan mikir atau zikir? Mikir atau zikir? Perintahnya zikir atau mikir? Aneh. Disuruh tenang malah dia buat pusing. Karena ketika orang mikir tuh, hal-hal yang buruk dipikirin semuanya. Yang belum terjadi juga dipikirin. Dan setan masuk ke dalam pikiran orang. Yuwaswisu fi sudur. Makanya begitu ada masalah dalam hidup ini langsung setan masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la haula wala quwata illa hasbunallahu wa ni'mal. Banyak sekali. Jangan berikan kesempatan untuk masuk ke celah-celah pikiran kita yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kenapa? Berasumsi dan berpersepsi. Dalam agama nggak boleh. Quran sebagai referensi utama kita, petunjuknya luar biasa. Subhanallah. Maka ini perlu kita lakukan. Maka nanti adik-adik sekalian, upayakan para wisdawan setelah pulang ini ngajak kumpul keluarganya sepekan sampai 1 bulan untuk ngaji. Ya, ngaji, benahi Al-Fatihahnya, benahi terjemah sholatnya. Karena berapa banyak orang sholat, orang Islam dari kecil sampai dewasa nggak ngerti terjemah sholat. Lisannya membaca, otaknya berkelana, hatinya pergi tamasya saat sholat. Sehingga sampai mana? Sampai sujud sahwi karena lupa rakaatnya. Nah, sujud sahwi ini idealnya sebulan atau setahun sekali. Ini hampir tiap hari sujud sahwi. Makanya kemudian ini pesan saya kepada para orang tua dan suami yang sudah akil balik terutama, ya, untuk sholat fardunya itu berjamaah di masjid, jangan di rumah. Ya, ibu-ibu khusus yang suaminya sudah akil balik saja. Yang belum nggak apa-apa di rumah. Ya kan? Karena meminimalisir kekurangan. Karena bacaan Quran itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu panjang dikit, pendek dikit, artinya berubah. Beda dengan bahasa Indonesia. Makan, ma-nya panjang, artinya apa? Makan. Kemudian makan, kan-nya panjang. Dimat, wajib mutasil semuanya, makan, artinya apa? Nggak berubah kan? Bahasa Arab, motor, hujan, motor, airport, barit, cool, dingin, barit, post office, berubahnya luar biasa bahasa Arab itu. Makanya ketika ada orang membaca amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, berubah hamzahnya menjadi ain, amma yatasaalun, artinya apa? Tentang apa mereka batuk-batuk. Soal batuk ya. Nah ini subhanallah, maka ditalkin, jangan orang suruh baca. Apalagi usia di atas 35, suruh belajar Iqra qiraati kelamaan, langsung talkin. Karena kalau mereka nggak selesai Iqra 1 tuh malu. Apalagi kalau gurunya termasuk guru yang tidak memahami psikologi murid. Usia 35 disebut tak, disuruh nyebut huruf tak, nggak ada hames-hamesnya, nggak naik kelas terus. Kapan Qur'annya jadi petunjuk dan penyembuh? Tak,
dari Lombok. Ta ta. Ta ta. Fa pa. Lah nggak naik itu baru huruf. Maka metodologi pengajaran Quran langsung Allah yang berikan. Fa idza qara'nahu fattabi tsumma inna alaina sanuqri'uka fala. Nah, orang tua Anda ajarin Iqra enggak selesai. Mereka lari dari Quran. Quran itu susah. Allah bilangnya walaqad yassarna lidzikr fahal mim mudzakir. Allah bilang mudah, kalian buat orang susah. Dosa enggak kira-kira? Subhanallah. Maka ibu-ibu, subhanallah, ayo belajar. Saya melakukan riset untuk Quran sudah banyak dari usia 9 tahun sampai 58 tahun. Ada murid saya 9 tahun dia selesai 30 juz. Ya, ada yang 12 tahun selesai setoran terakhirnya di Mekah. Ada yang 58 tahun di Bekasi, murid saya. Setahun persis hafal 30 juz dan sudah setoran 2 kali duduk 15 juz. Di sini rata-rata dari depan kelihatannya 17 tahun maksudnya. Berarti kan masih muda kan? Berarti lebih mudah, insya Allah tidak sampai setahun bisa hafal 30 juz kalau meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. 17 pun itu 17 yang beberapa, yang sebelah sana 17 keempat kayaknya. 17. Yuk luangkan waktu Pak. Orang tua tolong anaknya ditarik ke rumah, jangan cuma dibanggakan, apalagi begitu anaknya di wisuda langsung masuk media sosial. Dibanggakan masuk status media sosial. Nggak usah. Ya, kalau mau dimasukkan pastikan banyak doa supaya tidak terjadi penyakit ain, supaya tidak muncul kebanggaan karena kita masih berada di perjalanan belum tuntas. Ya, minta sama Allah bahwa apa yang kita sampaikan ditampilkan untuk petunjuk bagi orang. Berarti kita melakukan perbaikan diri. Karena banyak sekali kemudian orang baru hafal Quran, baru selesai hafalannya atau baru selesai kuliahnya sudah dimuliakan, dia lupa diri kalau dia masih pemula. Akhirnya apa? Sangat ingin dihormati, akhirnya kemudian hilang kehormatan. Maka subhanallah, ayo mulai tata ya, secara programnya terstruktur, terukur, teratur, sehingga Quran jadi hudan wa syifa. Dari mulai melafatkan, saya sebut melafatkan karena ada yang tidak bisa membaca tulisan, dan belajar Quran itu ujung-ujungnya adalah lafat. Kemudian apa? Hafal. Lafat yang diulang yakin lama-lama akan jadi hafalan. Berapa banyak orang di Jawa dengar tiap malam Jumat suara Yasin, lama-lama juga hafal. Dengar Al-Waqiah lama-lama juga, kalau intensitasnya dinaikkan, yakin bukan hanya Yasin yang hafal, tapi Quran juga hafal. Tadi buktinya 58 tahun, 1 tahun bisa selesai 30 juz dan sudah 2 kali setoran 15 dan semua yang mendengarnya adalah 13 orang penghafal Quran. Untuk memastikan ikhfa'nya itu salah berapa. Saya baru kemarin menyimak murid saya dari Magetan. 30 juz di depan saya simak sendiri, itu salahnya 2. 30 juz. Sehingga kemudian dia baru boleh disimak yang lain setelah saya simak sendiri. Ya, terus bisa sampai 24 jam. Nah, ini buat kita semua melafatkan, menghafal. Ya, menghafal. Lafaz ini memahami, pahami. Kalau tidak bisa perkata, minimal per tema. Quran itu kan dibagi ke tema-tema sehingga kita bisa bawa ke dalam sholat kita. Setelah itu apa? Tadabbur. Tadabbur ini pemisah. Ya, pemisah antara bacaan, hafalan, pemahaman untuk menjadi aplikasi dan amalan. Maka Allah membedakan hatinya dengan apa? Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Subhanallah. Setelah tadabbur akan mampu membuat peta amal dalam hidup ini. Setelah itu ajarkan. Kalau bisa luangkan waktu untuk mengajar, jangan menunggu waktu luang, luangkan sebanyak-banyaknya. Baik dari sisi lafaz tadi, hafalan, pemahaman, tadabbur, sampai apa? Aplikasi, pemetaan. Tergantung dengan kondisi perusahaan, beda dengan keluarga. Lembaga negara, beda dengan lembaga komersial. Sehingga masing-masing punya bimbingan. Dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita. Dan subhanallah, dari mulai musim Covid kemarin, saya punya pembinaan online maupun offline. Pesertanya antar benua, para diplomat, para pengusaha, para GM perusahaan. Sekarang perusahaan-perusahaan itu GM-nya aja bisa hafal 6 juz dan tiap hari ngajarin karyawannya. Jadi jangan sampai kemudian ada alumni lembaga pendidikan Quran tidak ngajari keluarganya. Apalagi untuk para asatidnya bisa ngajarin anak orang, jangan sampai tidak bisa ngajarin anak sendiri. Itu penting sekali, jadi display.
Jadi kalau orang pengen bagaimana ngajarin Quran, para guru mengatakan nginap di rumah saya 3 hari sampai 2 bulan. Supaya displaynya ketahuan. Bagaimana aplikasi Quran itu lebih mudah melihat display daripada teori. Mudah sekali, berapa banyak ilmu yang tidak bisa dipahami sekian lama, begitu melihat display dan teladan langsung bisa dipahami. Subhanallah. Dan itu berlaku untuk semua usia. Karena apa? Karena mukjizat. Sekali lagi pesan terakhir saya, ayo luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan pernah menunggu waktu luang. Pesan khusus untuk para wisdawan. Kalau saat Anda jadi alumni dari sini, satu saat melihat wanita cantik di pinggir jalan, hati-hati. Ini untuk alumni aja, gurunya nggak usah. Lihat wanita cantik di pinggir jalan, mempesona, tapi nggak pakai hijab syar'i. Yakini dalam hati kalau itu bukan jodoh saya. Yakini itu. Nah, satu saat Anda melihat wanita cantik di pinggir jalan dan dia pakai busana rapi sekali, sangat islami, yakini kalau dia tidak sedang memikirkan saya, buat apa mikirin dia. Paham ya? Karena godaan setelah Quran ini biasanya adalah lawan jenis. Subhanallah. Dan akan banyak para orang tua yang mencari calon mantu penghafal Quran. Hari ini lagi ratingnya tinggi, bintangnya 5. Subhanallah. Maka berhati-hati. Setiap mau melakukan sesuatu, tanya ibu, kemudian istikharah. Ya, ibumu, kemudian baru minta petunjuk. Kalau perlu lebih baik minta dicarikan ustadz, ya kan, supaya rekomendasinya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum kenal, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari Pati, tetangganya Ustadz Anik, pernah di Rodatul Ulum juga, ya kan. Saya dari Kayen, ponakannya Ustadz Ali Ahmadi. Ya, subhanallah, saya menggeluti Al-Quran dari kecil, malang melintang ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ya. Untuk tadi program Quran dari mulai tadi yang saya sampaikan tahapan-tahapannya, dan dengan izin Allah banyak sekali yang dapat solusi. Dan pagi hari ini menjelang siang saya baca hadir di sini. Mudah-mudahan ini perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqan bi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih niyatina wa tahhir qulubana minan nifaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.